Halo Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendemokan cara memakai website sistem informasi akademik dari Inersis University yang telah kelompok kami buat. Nah, jadi proyek ini kami buat untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah web backend web development. Adapun orang-orang yang berada di balik proyek ini, yang pertama saya sendiri, Komangadi Redana. Dan saya Putu Angga Putra Ronda. Gede Krisna Diwiranata. Saya Imade Indra Surya Jayadi. Nah, jadi itu adalah orang-orang yang berada di balik proyek sistem informasi Inersis University ini. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar, ini adalah halaman login dari sistem informasi akademik Inersis University. Nah, di dalam sistem login ini, kami membuat 3 role atau level yang bisa login memasuki sistem informasi akademik ini. Yang pertama ada role admin, yang kedua ada role dosen, dan yang terakhir ada role mahasiswa. Masing-masing role memiliki hak akses yang berbeda dari data sistem informasi akademik ini. Nah, jadi yang pertama, langsung saja saya akan menjelaskan role admin. Nah, di sini terdapat kolom username. Kalian masukkan saja username-nya, di mana username adalah admin. Passwordnya juga sama, yaitu admin. Nah, di sebelah kanan sini terdapat logo mata yang bisa kalian lihat untuk melihat password yang kalian ketikkan, jikalau password yang kalian masukkan itu salah. Nah, misalkan saja saya memasukkan username yang salah pada formulir ini, dan saya akan coba login, maka akan muncul sebuah warning, di mana warning tersebut berisi teks username or password is invalid, yang artinya password yang kalian masukkan dan juga username tersebut tidak ada di dalam database sistem informasi akademik. Langsung saja saya akan login dengan password admin dan juga username-nya admin. Nah, ini adalah halaman awal dari admin ketika kalian login sebagai role admin. Nah, seperti yang kalian lihat pada halaman ini, saya akan menjelaskan dari bagian kanan di sini. Terdapat kata welcome admin, di mana admin ini adalah username yang kalian inputkan tadi waktu login. Di sebelah kanannya terdapat jam yang menunjukkan waktu real time saat ini. Dan di sebelah kanannya terdapat button logout. Ketika kalian klik button ini, maka akan memunculkan pop-up logout. Jika kalian akan logout, kalian cukup menekan button logout di sini. Oke. Selanjutnya terdapat di sebelah kiri. Di sini terdapat nama sistem informasi akademik ini, yaitu Inersis University yang mempunyai sistem informasi akademik ini. Di sebelah pojok kirinya terdapat button, button sidebar yang berisi fitur-fitur yang ada di halaman admin ini. Apa saja fitur-fiturnya? Terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada user panel, ada kelas panel, mata kuliah panel, schedule panel, dan yang terakhir ada grade panel. Pertama-tama saya akan menjelaskan user panel. Nah, di bagian user panel ini berguna untuk menambahkan user atau pengguna dari sistem informasi akademik Inersis University. Di dalam panel ini terdapat kolom nama, name, gender, username, password, level. Di sini terdapat 2 level, yaitu kalian bisa memilih dosen maupun mahasiswa yang akan kalian tambahkan. Dan di bawahnya terdapat sebuah atensi, di mana kolom di bawahnya ini hanya untuk level mahasiswa. Terdapat kode kelas yang diambil dari database kelas yang ada pada sistem ini. Terdapat juga prodi. Langsung saja kita akan coba menambahkan user baru dengan nama misalnya Veritan. NIM-nya misalkan kita bebaskan saja dengan gender laki-laki.
Username-nya adalah name-nya. Kita akan samakan saja dengan name-nya ini. Oke. Kita akan memilih levelnya sebagai mahasiswa. Karena dia level atau role-nya mahasiswa, kita harus menginputkan kode kelas dan juga prodi. Kita akan inputkan kode kelasnya, kita akan pilih salah satu, yaitu mungkin BA211. Kita akan pilih juga prodinya, misalkan kita pilih sistem komputer. Nah, jika data yang kalian inputkan ini sudah lengkap, kalian bisa tekan tombol submit di sini untuk menambahkan pengguna yang baru saja kalian buat ke database user sistem informasi akademik ini. Di sebelah kanannya terdapat button reset yang berfungsi untuk mereset inputan yang kalian masukkan sebelumnya, dan kalian harus mengulangi inputan dari yang ingin kalian masukkan. Di sebelah kanannya lagi terdapat button user list. Di button ini, kalian bisa melihat daftar pengguna dari sistem informasi akademik ini. Langsung saja kita akan coba menambahkan user baru. Kita akan coba melihatnya di bagian user list. Nah, di sini di bagian user list atau daftar user terdapat beberapa kolom. Ada kolom nomor, kolom NIM atau NIP, kolom nama, kode kelas, username, password, level atau role, dan juga kolom aksi. Nah, di dalam kolom aksi ini terdapat dua button, di mana ada button edit yang digunakan untuk mengedit biodata dari pengguna. Di sebelah kanannya terdapat button hapus yang berfungsi untuk menghapus pengguna dari database sistem informasi akademik. Kita akan coba cari pengguna yang baru saja kita tambahkan yang bernama Poiritan. Nah, di sini sudah terdapat, sudah masuk data dengan nama Poiritan, kode kelas, username dan juga password, tentu saja juga role-nya sebagai mahasiswa. Kita akan coba edit biodata dari Poiritan ini dengan mengklik button edit di sini. Nah, ketika kalian mengklik button edit, kalian akan dimasukkan ke halaman user information, di mana pada halaman ini kalian bisa mengedit biodata dari Poiritan. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang sudah terisi dan juga belum terisi. Terdapat kolom tempat lahir, tanggal lahir, telepon, dan lain-lain yang belum terisi. Nah, kalian bisa mengupdate data tersebut di kolom di bawahnya ini. Ketika kalian scroll ke bawah, maka kalian akan menemukan panel Edit User Information. Di sini kalian bisa menambahkan tempat lahir yang belum ada sebelumnya, tanggal lahir, telepon, email, nama ayah, dan juga lain-lain. Kita akan coba menambahkan tempat lahir. Ketika kita akan submit, maka akan diarahkan ke halaman user list kembali. Kita akan cari user Poiritan. Maka tempat lahir yang sudah kita update sebelumnya sudah ada di sini. Nah, begitu pula dengan kolom-kolom yang lainnya yang masih belum terisi. Kalian bisa mengupdate-nya pada panel Edit User Information di bawah ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus data yang ada pada user list ini. Kita cari user yang setelah kita buat tadi. Nah, di sini terdapat Poiritan. Kita akan coba untuk menghapus user ini. Kita akan bisa klik button di sini, button hapus. Ketika diklik akan muncul pop-up apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kalian klik saja OK. Maka data dengan nama Poiritan tersebut atau pengguna Poiritan tersebut sudah terhapus dari database sistem informasi akademik. Oke, jadi itu adalah fitur dari user panel yang terdapat pada role admin atau user admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur selanjutnya yaitu class panel. Nah, pada class panel ini atau fitur class panel ini, kalian bisa menambahkan kelas baru pada Inersis University. Di sini terdapat dua kolom, yang pertama ada kode kelas, dan yang kedua ada kapasitas. Kita coba akan menambahkan kelas baru dengan nama BD214. Misalkan saja kapasitasnya adalah 40 orang. Di
Di sini terdapat 3 button. Yang pertama ada submit, reset, dan juga class list. Pada button submit, kalian akan menginputkan atau menambahkan kelas baru pada Inersis University. Terdapat button reset yang akan mereset data yang kalian inputkan tadi. Terdapat juga button class list yang akan menampilkan daftar kelas dari Inersis University. Kita akan coba menambahkan kelas BD214 ini ke sistem informasi akademik Inersis University. Langsung saja kita klik button submit di sini. Oke, kita akan cari kelas panel lagi. Selanjutnya kita akan melihat kelas yang sudah kita tambahkan tadi di bagian class list. Nah, kelas yang kita tambahkan tadi, yaitu kode kelas BD214, sudah berhasil masuk ke database sistem informasi akademik. Nah, pada halaman list kelas ini, terdapat kolom nomor, kode kelas, kapasitas, dan juga aksi. Nah, pada kolom aksi ini, terdapat satu button, yaitu button hapus, yang bisa berfungsi untuk menghapus kelas yang sudah kalian buat ini dari sistem informasi akademik ini. Kita akan coba hapus kelas yang sudah kita buat tadi dengan mengklik button hapus di sini. Nah, maka akan muncul sebuah pop-up, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kita klik saja OK. Maka secara otomatis kelas BD214 terhapus dari database sistem informasi akademik. Nah, jadi itu fitur yang disediakan pada halaman admin, yaitu kelas panel. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya, yaitu ada mata kuliah panel, ada schedule panel, dan juga grade panel. Oke, saya mulai dari mata kuliah panel. Pada bagian mata kuliah panel ini, terdapat formulir untuk menambahkan mata kuliah. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, ada SKS, dan juga dosen. Dan di bawahnya itu terdapat 3 buah button, yaitu ada button submit, button reset, dan juga button mata kuliah list untuk menuju ke daftar mata kuliah. Oke, jadi langsung aja kita menambahkan mata kuliah. Mulai dari kode mata kuliahnya, di sini saya inputkan, contohkan MK09, kuliahnya basis data, SKS, dan di sini ada pada bagian selection dosen ini terdapat nomor induk dosen dan juga nama-nama dosen yang diambil dari database. Di sini saya contohkan Putu Widiatnyana ini. Nah, jika sudah selesai menginputkan datanya, kita bisa klik button submit ini. Lalu kita balik lagi ke mata kuliah panel, lalu bisa klik mata kuliah list untuk menuju ke daftar mata kuliah atau list mata kuliahnya. Dan pada bagian list mata kuliah ini terdapat beberapa kategori, yaitu ada nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nama dosen, dan juga aksi. Yang dimana pada bagian aksi ini terdapat 2 buah button, yaitu ada button update dan juga button delete. Nah, pada bagian button update ini untuk mengubah sebuah data, dan juga pada bagian delete ini untuk menghapus sebuah data. Di sini saya contohkan ingin mengubah sebuah data dengan kode mata kuliah MK009 ini. Nah, maka akan menampilkan formulir untuk mengupdate mata kuliah dari kode mata kuliah yang sudah dipilih tadi. Di sini saya contohkan, SKS-nya saya ubah menjadi 2. Nah, maka data dengan kode mata kuliah MK009 tadi, yang dimana SKS dari nama mata kuliah basis data tadi yang semulanya 4 berubah menjadi 2. Dan bagaimana kalau kita ingin menghapus sebuah data? Jadi kalau kita ingin menghapus, kita bisa tinggal klik button delete yang ada pada bagian kolom aksi ini. Klik, nah maka akan muncul pop-up apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita bisa klik OK. Nah, maka data mata kuliah basis data tadi sudah terhapus. Lalu kita lanjut ke schedule panel. Baik, selanjutnya ada schedule panel, yang dimana pada schedule panel ini terdapat formulir yang menampilkan selection kode kelas, yang dimana ketika diklik selection kode kelas ini, maka akan menampilkan 2 kode kelas yang sudah diambil dari database. Di sini saya contohkan BA211 ini,
create. Nah, maka akan menampilkan list daftar jadwal kelas dari kode kelas BA211. Mulai dari nomor, kode mata kuliah, hari, ruang, waktu, dosen, dan juga aksi. Yang dimana pada bagian aksi ini terdapat 2 buah button, yaitu ada button update dan juga button delete. Dan di bawahnya itu terdapat formulir untuk membuat jadwal kelas dari kode kelas BA211. Terdapat kode mata kuliah, yang dimana ketika diklik selection kode mata kuliahnya akan menampilkan kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah yang sudah diambil dari database. Jadi langsung aja kita menambahkan jadwal kelas dari kode kelas BA211 ini. Di sini saya contohkan misalnya ini. Ini kita isi aja. Ini misalnya, dan jika sudah kita bisa klik create ini. Nah, maka akan menampilkan data yang sudah dibuat tadi dengan kode mata kuliah MK08 ini dan nama mata kuliah rekayasa perangkat lunak sudah berhasil ditambahkan. Jadi bagaimana kalau kita ingin mengupdate data tersebut, kita bisa klik button update ini. Nah, maka akan menampilkan formulir edit jadwal kelas BA211. Di sini saya contohkan ingin mengupdate jamnya aja. Kita bisa apa? Nah, jadi maka data yang tadi diubah dengan kode mata kuliah MK08 ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini dengan waktu yang tadi 12.00 sudah berhasil diubah menjadi 11.00. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menghapus data tersebut, kita bisa klik button delete ini. Di sini saya contohkan ingin menghapus mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak ini, contoh hapus. Maka akan muncul pop-up, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Klik OK. Nah, maka data yang dengan kode mata kuliah MK08 dengan mata kuliah RPL tadi sudah berhasil dihapus dan tidak ada lagi dalam list atau jadwal kelas BA211. Nah, itu saja dari schedule. Lalu kita lanjut ke grade panel, yaitu untuk menampilkan nilai dari mahasiswa. Di sini terdapat selection name, yang dimana ketika diklik akan menampilkan NIM dan juga kode kelas mahasiswa. Di sini saya contohkan NIM ini, saya contohkan submit. Nah, maka akan muncul nilai dari NIM yang sudah dipilih tadi. Nah, di bawahnya itu terdapat sebuah formulir untuk menambahkan atau menginsert nilai dari mahasiswa dengan NIM 210 dan 10103 ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mengupdate sebuah data, kita bisa klik button update ini. Jadi kita bisa sini contohkan UTS-nya menjadi 90. Nah, maka data tadi yang saya ubah menjadi dari UTS-nya menjadi 90 dan rata-ratanya juga sudah berubah. Nah, lalu untuk menghapus kita bisa klik button hapus ini. Contohkan nilai ini. Maka data yang telah dihapus tadi sudah hilang dari list nilai. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan nilai? Kita bisa pergi ke formulir insert nilai ini. Kita contohkan ini sensoran transducer. Nah, jika sudah, kita bisa klik button submit. Maka data yang telah ditambahkan tadi dengan nama mata kuliah sensor transducer ini sudah berhasil ditambahkan. Baik, jadi itu adalah fitur-fitur yang dapat kami jelaskan pada role admin dan pada role dosen itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu role yaitu role dosen. Nah, pada role dosen ini sebelum kita masuk ke dalam menunya, kita perlu untuk login menggunakan username dan password dari user yang memiliki role dosen. Nah, saya sudah menyiapkan salah satu user yang memiliki role dosen yaitu dengan username Demas dan password Demas. Sekarang tinggal login.
Nah, setelah login maka akan muncul halaman seperti berikut ini yang berisi profil dari dosen tersebut, yang profil tersebut berisi NIP dari dosen tersebut dan nama lengkap dari dosen tersebut. Nah, pada halaman ini memiliki 3 panel, yaitu panel biodata, jadwal dosen, dan input nilai. Nah, pada panel biodata di sini kita bisa melihat biodata dari dosen tersebut yang telah diinputkan oleh admin sebelumnya. Nah, pada tabel ini kita juga bisa mengupdate data dari biodata dari dosen tersebut. Tinggal mengklik tombol update data ini, maka kita akan dilanjutkan ke halaman edit biodata. Nah, pada edit biodata di sini kita bisa menambahkan nomor telepon, menambahkan email, dan menambahkan alamat. Nah, pada saat kita sudah menambahkan biodata yang kita inginkan, kita bisa mensubmit biodata tersebut dengan menekan tombol submit ini, maka biodata dari dosen ini akan terupdate secara langsung. Nah, jika kita ingin menghapus biodata ini, kita bisa menghapusnya. Tinggal kita submit, maka data tersebut akan terhapus. Dan jika kita memasukkan data yang salah dan kita ingin mengembalikan data tersebut seperti semula, kita bisa menekan tombol reset ini, maka data tersebut akan kembali ke keadaan awalnya, yaitu kosong. Nah, selanjutnya ada panel jadwal dosen. Nah, pada panel jadwal dosen ini kita bisa melihat ada tabel yang berisi jadwal dari dosen tersebut. Nah, tabel ini memiliki beberapa kolom, yaitu kode mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, kode kelas dari yang dosen ini ajarkan, dan hari, waktu, ruang dosen ini mengajar. Nah, setelah itu ada panel input nilai mahasiswa. Nah, pada panel input nilai mahasiswa ini kita bisa menginputkan nilai dari mahasiswa yang mengikuti pelajaran dari dosen ini. Nah, di sini kita bisa memilih name dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dosen ini. Selanjutnya kita bisa memilih kode mata kuliahnya, yaitu hanya ada satu karena dosen ini hanya mengajar satu mata kuliah, yaitu user experience. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan nilai-nilai dari mahasiswa tersebut. Misalnya nilai tugas dia memiliki 90, nilai kuis dia memiliki 88, nilai UTS dia 70, dan nilai UAS dia memiliki 90. Nah, kita bisa mensubmit nilai tersebut dengan menekan tombol submit, atau kita bisa mereset lagi nilai tersebut, mereset semua data ini menjadi kosong dengan tombol reset. Jadi kita bisa submit nilai, maka nilai tersebut bisa kita lihat pada detail nilai. Nah, dengan cara kita menekan tombol detail nilai ini, kita bisa melihat detail nilai dari mahasiswa yang telah kita masukkan tadi. Nah, pada detail nilai ini ada tabel yang berisikan beberapa kolom, yaitu kolom NIM, nama, kode kelas, nilai UTS, UAS, kuis, dan tugas, dan nilai rata-rata dari mahasiswa tersebut, dan nilai akhir. Nah, pada kolom aksi ini ada 2 aksi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengedit nilai tersebut, dan kita bisa menghapus nilai tersebut. Nah, jika kita ingin mengubah salah satu nilai dari mahasiswa, kita bisa memilih mahasiswa tersebut lalu menekan tombol edit ini. Kita bisa mengedit nilai mahasiswa tersebut. Misalnya nilai kuisnya kita ubah jadi 80 dan kita submit, maka nilai kuis mahasiswa tersebut akan berubah menjadi 80. Dan jika kita ingin menghapus nilai, misalnya ini nilai dari Nyoman Yuspitan ini, kita bisa menekan tombol hapus ini, maka akan keluar pop-up, yaitu menyatakan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika Anda yakin, Anda bisa mengklik tombol OK ini, maka data tersebut sudah terhapus dari detail nilai. Dan begitu saja fitur-fitur yang ada pada role dosen ini, dan role berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada proyek kita kali ini
yaitu rule ketiga, di mana rule ketiga ini adalah mahasiswa. Nah, di sini kita akan login menggunakan username dan password dari mahasiswa yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu dengan username 2100100027 dengan password yang sama, yaitu 2100100027. Nah, kita login. Kita akan login dulu. Nah, setelah kita login, maka kita akan diarahkan ke halaman utama mahasiswa, mana mahasiswa dengan username 2100100027 bernama Imade Budiarta Mulyana. Ini adalah tampilan utama dari halaman mahasiswa, di mana di pojok kiri atas terdapat navigation panel. Bisa dilihat ada 3 fitur atau menu, yaitu user information, jadwal, dan juga nilai. Untuk yang pertama, yaitu di hak akses pertama dari mahasiswa, yaitu ada di user information. Jadi, di panel user information ini terdapat biodata mahasiswa atau informasi dari user, yaitu mahasiswa, di mana telah berisi beberapa data dari mahasiswa yang telah ditambahkan oleh admin saat membuat user baru, di mana telah terisi name-nya, nama, kelas, jenis kelamin, dan prodi. Misalnya masih kosong, di sini yang masih kosong ini akan diisi oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk mengisi biodata tersebut, mahasiswa bisa mengklik button edit biodata di pojok kiri bawah ini yang berwarna hijau, dan ketika diklik akan muncul formulir untuk mengisi biodata yang kosong dari mahasiswa. Namun di sini perbedaannya dengan admin, update atau edit biodata pada mahasiswa ini sifatnya terbatas, yaitu hanya mahasiswa bisa mengedit tempat lahir, tanggal lahir, gender, telepon, email, nama ayah, nama ibu, dan alamat saja. Jadi mahasiswa hanya bisa sebatas mengupdate informasi tersebut saja. Baiklah, langsung saja kita coba tempat lahir misalnya Tabanan. Tanggal lahirnya kita umpamakan saja misalnya. Pilih. Nah, untuk gender kita biarkan laki-laki, untuk telepon kita umpamakan saja. Untuk email juga sama, kita umpamakan saja. Untuk nama ayah misalnya Pak Budi. Pak Budi, dan nama ibu Bu Budi. Nah, alamat kita juga bisa umpamakan saja. Nah, setelah semua data ini terisi dan siap untuk melakukan update biodata, kita bisa klik submit. Nah, untuk email itu ada kesalahan dalam pengetikannya. Baiklah, sudah. Jadi biodata yang kita sudah update tadi akan otomatis muncul di panel user information tadi. Jadi semua datanya sudah lengkap. Jadi itulah rule hak akses mahasiswa yang pertama, yaitu untuk melihat user information dan juga mengedit user information-nya namun secara terbatas. Untuk yang kedua, hak akses yang kedua, yaitu mahasiswa dapat melihat jadwal atau read jadwal. Jadi di sini di panel jadwal ini mahasiswa akan ditampilkan jadwal mata kuliah mereka selama 1 minggu, di mana jadwal tersebut berdasarkan kelas yang telah ditentukan tadi oleh admin. Jadi di panel jadwal ini ada nomor, kode mata kuliah, hari, ruang atau ruang kelas, waktu, dan juga dosen. Jadi di panel jadwal ini mahasiswa di
halaman mahasiswa menggabungkan atau menjoinkan tabel mata kuliah, jadwal, dan dosen sehingga dapat menampilkan tabel jadwal ini secara lengkap. Jadi itulah hak akses yang kedua dari mahasiswa, yaitu melihat atau menampilkan jadwal mahasiswa berdasarkan kelasnya. Nah, untuk hak akses mahasiswa yang terakhir, yang ketiga, yaitu nilai, di mana mahasiswa dapat melihat nilai dari mata kuliah yang dipilihnya. Jadi, ketika dosen sudah menginputkan nilai dari mata kuliah tersebut, maka akan mata kuliah tersebut dapat dilihat oleh mahasiswa melalui panel nilai ini. Jadi di panel nilai ada nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai UAS, nilai UTS, nilai kuis, nilai tugas, nilai rata-rata, dan nilai akhirnya. Jadi di tabel nilai ini kita menjoinkan tabel nilai dan mata kuliah sehingga didapatkan panel nilai ini dari mahasiswa yang bisa melihat nilai dari mata kuliah yang telah diinputkan oleh dosen sesuai dengan mata kuliah yang ada di kelasnya. Jadi itulah proyek dari kelompok kami yang telah kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Back-end Web Development ini. Bila ada kesalahan dalam perkataan dan juga kekurangan dalam proyek kali ini, kami mohon maaf. Semoga kedepannya proyek-proyek yang kami kembangkan dapat berguna untuk kami dan bisa kami kembangkan sehingga menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.